Ahlan wa sahlan, bunda-bunda, ayah bunda sekalian. Insya Allah ya, ini di sela-sela aktivitas sudah masih menyempatkan hadir di agenda siang hari ini. Insya Allah sangat banyak sekali ya manfaatnya. Ini diksinya. Ya, ini sudah dari kelas 1 sampai kelas 5 ya, kelas 6 ya, insya Allah sudah banyak yang hadir. Sambil Baik, Ayah Bunda, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Ustaz. Baik, kita mulai ya untuk acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Iya, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, Ustadz, Ayah Bunda. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Adam wa 'allamahul asma. Wa asjada lahul malaikata wa askanahul jannata wa ja'ala ad-dunya li dzurriyyatihi dara 'amala wa dara jala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana muallimana wa syafi'ana Muhammadan abduh wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Betty Anggoroweni SSI selaku Kepala SDIT Permata Bunda 3. Yang saya hormati Ustazah Yuyun Lestari SP selaku Wakil Kurikulum SDIT Permata Bunda 3, Ustazah Ratna Indah Jaya SSI selaku Wakil Kesiswaan SDIT Permata Bunda 3, ayah bunda, orang tua, anak solih solihah SDIT Permata Bunda 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di majelis ilmu kita ya, walaupun masih terbatas lewat laptop masing-masing, lewat perangkat masing-masing, tapi semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk belajar di acara kita pada siang hari ini, yaitu webinar parenting dengan tema menumbuhkan karakter sholat di rumah dan di sekolah, yang dimana nantinya materi tersebut akan disampaikan oleh Ustazah Ratna Jaya Indah SSI. Kedua kalinya salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua selalu berada di jalur sunnahnya, berada di jalan sunnahnya, sehingga kita semua diakui sebagai umatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran dan sari tilawah, yang hal ini akan dibacakan oleh
Ustadz Ilham Syahruddin, SPD, Guru Quran, serta Ustazah Muthoharoh sebagai sari tilawah. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga kita semua selalu berada di barisan yang selalu membaca dan mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Diharapkan ayah bunda yang belum mengaktifkan kameranya silakan diaktifkan terlebih dahulu karena kita akan sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk bersiap-siap dan dimohon untuk selama 10 detik kita akan bersenyum bersama-sama ya. Siap ayah bunda? Oke, hitungan 10 ya. 10, senyum semua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan ayah bunda. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Permata Bunda 3
yang hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Betty Anggoroweni SSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, jazakallah Ustadz Fahmil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda, juga ustadz ustazah yang hari ini, yang siang ini di sela-sela kesibukannya, di sela-sela aktivitasnya bisa menghadiri kegiatan sekolah yaitu webinar parenting menumbuhkan karakter sholat di rumah dan di sekolah. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan ustadz ustazah yang semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan baik. Webinar ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kami kepada Allah atas anugerah yang tiada terhingga, atas amanah yang sudah ayah bunda berikan kepada kami, sehingga kita bisa menjadi partner di dalam mendidik anak-anak kita yang kelak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya qudwah, sebagai satu-satunya contoh agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan tepat. Mendidik anak-anak di semua sisi, di semua kebutuhannya, baik fisik, mental, psikologis, pikiran, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak. Kami berharap karakter yang dibentuk ini bukan hanya karakter yang ada di sekolah. Jadi nanti kalau di rumah disuruh sholat lagi susah ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi karakter yang tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Unit-unit yang di bawah Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung sudah membuat sebuah program menumbuhkan karakter sholat, karakter Quran, dan karakter ramah. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara sekolah dan orang tua yang hebat, ayah bunda yang tetap selalu semangat, ya, walaupun mungkin sibuk, walaupun mungkin dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, untuk bersama-sama dengan sekolah berkolaborasi, bergandengan tangan, mendidik yang memberikan pendidikan, memberikan contoh, dan memberikan stimulus yang tepat untuk anak-anak. Mudah-mudahan karakter sholat ini bisa benar-benar melekat pada diri anak-anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini sebelumnya saya tanya dulu kabarnya nih. Apa kabar nih siang ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Tadi saya lihat di chat bagaimana ayah bunda di sela-sela kesibukannya tetap bisa mengusahakan untuk menghadiri webinar ini. Ayah bunda, langkah yang sekolah lakukan, program-program yang sekolah lakukan itu tidak akan berjalan sukses jika tidak ada peran aktif dari orang tua di dalam rangka memberikan yang terbaik buat anak-anak. Insya Allah nanti Ustazah Ratna akan menyampaikan menyampaikan SOP apa saja yang akan disampaikan untuk membentuk karakter sholat. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Ustadz Ustazah, bahwa sesungguhnya di dalam ibadah sholat itu banyak sekali hal-hal yang mungkin ada perbedaan pendapat, ya, seperti bacaan tahiyat akhir dan sebagainya.
insya Allah kami tidak menutup perbedaan itu, tetapi di sekolah itu perlu sebuah alur yang sama, yang itu akan anak-anak pahami. Kalaupun nanti di rumah ayah bunda memiliki bacaan atau tata cara yang berbeda, tetapi dalilnya kuat, itu tidak ada masalah ya. Itu mudah-mudahan semakin menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak kepada Islam, bahwa sesungguhnya Islam itu mengakomodir keberagaman. Yang penting punya dalil yang kuat gitu ya. Nah, nanti insya Allah jika ada perbedaan terkait dengan hal-hal seperti tadi itu bacaan dan sebagainya, jika itu ada dalil yang kuat, maka kami mohon ke lapangan ayah dan bunda untuk di sekolah akan kita terapkan, akan kita berlakukan SOP atau alur yang sudah disepakati di sekolah. Nanti jika ayah bunda ingin menyesuaikan di rumah, silahkan. Tapi jika ayah bunda akan menggunakan bacaan yang lain, itu pun kami tidak apa-apa bagi kami ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan wawasan anak-anak semakin luas. Nah, ayah bunda, tidak panjang kata yang akan saya sampaikan. Nanti selamat mengikuti, selamat berdiskusi untuk bagaimana kita sama-sama menumbuhkan karakter sholat bagi anak-anak di rumah dan di sekolah. Semoga program sekolah yang kami canangkan ini sebagai webinar di awal, nanti akan kita lanjutkan dengan di lain waktu ya, dengan MOG, bagaimana SOP sholat itu sampai kepada ayah bunda, sehingga nanti sama di rumah dan di sekolah, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan melakukan atau memberlakukan atau mengenalkan sosialisasi dan simulasi kepada anak-anak terkait dengan alur atau SOP karakter sholat di sekolah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita mendidik anak-anak yang selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Menghindarkan anak-anak dan keluarga kita semua di Permata Bunda 3 maupun keluarga ayah bunda itu terbebas dari api neraka. Itu saja mungkin doa dan kerjasama dari ayah bunda serta kerja keras serta ikhtiar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sama-sama bisa kita lakukan sehingga hasilnya lebih maksimal. Baik, saya mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses webinar maupun program selanjutnya. Afwan minkum, saya selaku Kepala Permata Bunda 3 mewakili teman-teman ustadz-ustadzah semua yang di sekolah maupun yang ada di webinar ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa khairan wa jazakillah khairan Ustazah Betty atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Yang hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Imam Budiono SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Cek. Suara terdengar jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda serta ustadz dan ustazah, mari sama-sama kita memunajatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon dengan penuh pengharapan semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua, serta Allah berikan manfaat atas apa yang agenda kita pada kesempatan hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأخوة. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا الله ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridha dengan ketetapan-ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Mujibas Sa'ilin, karuniakanlah kami kemampuan untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Dekatkanlah hati kami dalam keimanan. Dekatkanlah hati kami dalam keimanan dan kesabaran. Teguhkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Limpahkanlah keberkahan atas segala sesuatu yang Engkau karuniakan kepada keluarga besar Permata Bunda III, terkhusus kepada para orang tua siswa. Berikanlah kesehatan, lapangkanlah rizki yang barakah, mudahkanlah segala urusannya, bimbinglah selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu sampai akhir hayatnya. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa bapak ibu kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pendahulu kami, serta kumpulkanlah kami kelak di syurgamu ya Allah, bersama orang-orang yang senantiasa cinta dan taat kepadamu. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Imam Budiono yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, sampailah kita pada acara inti kita, namun sebelum kita ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib Zoom pada siang hari ini. Baik, tata tertib Zoom parenting SDIT Permata Bunda 3. Yang pertama, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti webinar parenting dari awal hingga akhir acara. Yang ketiga, merename nama sesuai nama anak dan kelas. Contoh, Bunda Fatih 5 Salman. Nah, jadi jika ayah bunda yang namanya belum sesuai dengan nama anak dan kelasnya, dimohon dengan sangat untuk memberikan nama yang sesuai. Yang selanjutnya diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Selanjutnya menghidupkan kamera saat webinar berlangsung. Ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan dapat raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya di chat room. Yang terakhir, ayah bunda mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan di chat room. Baik, mari kita sambut moderator kita pada siang hari ini, kepada Ustazah Rena Marinta, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih dan jazakallahu khair kepada Ustadz Fahmil Abrol Al-Badawi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah dan bunda yang soli dan soliha, yang semoga selalu dikaruniai kesehatan dan selalu dalam naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, izin menyampaikan pantun ya ayah dan bunda serta ustadz ustazah. Ya, boleh dijawab dengan cakep. Buah kelapa dari Jawa. Cakep. Kirim rambutan dalam peti. Apa berhatiwa? Bertemu bunda dan ayah yang baik hati. Cakep. Dua ya, ayah bunda dan ustadz ustazah. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan assalamualaikum untuk ayah, bunda, ustadz, ustazah yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ayah dan bunda, berikutnya langsung saja kita akan bacakan, saya akan bacakan dari pemateri webinar parenting pada hari ini. Iya. Baik, inilah dia data diri dari pemateri webinar kita pada hari ini. Nama Ustadz Ratna Jaya Indah SSI. Tempat tanggal lahir Sukadana 1 Desember 1989. Masih muda ya, Masya Allah. Status menikah dikaruniai 1 putra. Nama suami Bapak Ahmad Ansori, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Nama anak Muhammad Fatan Al-Fatih. Amanah saat ini yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDIT Permata Bunda 3. Sekretaris Formantap
Forum Manajemen SDIT Permata Bunda. Kemudian Guru Penggerak Kota Bandar Lampung. Mari Ayah dan Bunda, Ustadz Ustazah, kita sambut pemateri webinar parenting dengan tema menumbuhkan karakter sholat di rumah dan di sekolah dengan seruan takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustazah Ratna Jaya Indah SSI, kami persilahkan. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Rena. Saya makin deg-degan disebut pemateri ini ya. Sebenarnya belum tepat Ustazah Rena kalau disebut pemateri. Ini panitia nggak asistensi flyer ke ini ya, ke saya ya. Ya, baik Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Ustazah Rena berpantun, mohon izin dibales ya Ustazah. Boleh nggak nih? Boleh ya? Boleh, Masya Allah. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Jangan lupa membeli durian. Cakep. Sungguh bahagia hati ini. Ketemu ayah bunda yang keren. Masya Allah. Masya Allah. Tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Hari ini sungguh bahagia bisa bertemu dengan ayah bunda sekalian yang saya hormati Ustazah Betty Anggoroweni SSI selaku Kepala SDIT Permata Bunda 3. Yang saya hormati rekan saya Ustazah Yuyun Lestari selaku Waka Kurikulum SDIT Permata Bunda 3, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, guru dan karyawan, panitia webinar SDIT Permata Bunda 3, dan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ayah dan bunda, wali murid dari kelas 1 sampai 6 yang berbahagia. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah, ayah bunda di kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita ya bertemu meskipun dalam suasana virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan yang Allah turunkan di dalamnya. Sebenarnya saya hadir di sini bukan pemateri ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Rena. Hanya ingin menjalankan amanah yang diberikan oleh sekolah, kemudian mentadaburi Quran Surat Al-Asr, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, bagaimana kabarnya ayah bunda di siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tunjukkan jempol yang sampai siang ini masih di tempat bekerja, di kantor atau di luar rumah? Ya. Ya, Masya Allah banyak ya. Iya, boleh berikan emo jempol. Ya, Masya Allah. Ternyata banyak ya yang menyimak dari luar rumah, masih beraktivitas. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran ayah bunda atas kesediaannya untuk memenuhi undangan sekolah. Dalam rangka kita bersinergi ya, dalam rangka pendidikan anak Ananda, agar sesuai dengan pengasuhan yang di rumah dan di sekolah. Ya, sebelum Ustazah berlanjut ke sesi diskusi kita, Ustazah ingin mengajak ayah bunda seru-seruan siang hari ini. Namanya adalah game asosiasi kata. Nah, Ustazah Rena mohon dibantu. Kalau saya sebutkan kata langit, apa yang terbayang oleh Ustazah Rena? Yang terbayang tinggi. Tinggi. Oke, yang terlintas langsung tinggi gitu ya. Ada lagi Ustazah selain tinggi? Biru, berwarna biru. Biru. Biru, oke. Ada lagi? Bintang, bulan, matahari, ciptaan Baik. Allah. Baik, terima kasih Ustazah Rena. Nah, Ya, ayah bunda,
Sekarang saya akan mengetikkan satu kata di kolom chat. Nanti mohon bantu ayah bunda untuk menuliskan kata apa saja yang terlintas di benak ayah dan bunda. Bisa dipahami ya, seperti tadi misal langit, boleh ketikkan tinggi, biru, bintang, boleh ya. Baik, saja ketikkan katanya. Silahkan nanti ayah bunda ketikkan di kolom chat apapun yang terlintas ya, yang sesuai dengan kata yang Ustazah ketik. Karakter. Ustazah Rena, mohon bantu saya untuk membaca. Islami, anak. Bunda Aska, Bunda Irfan, Bunda Akbar. Islami, sifat, Bunda Adibah. Sultan, Qurani, disiplin, Bunda Rizani. Masya Allah, Fatan. Ini agak ini ya. Speednya lumayan. Ya, ya. Kepribadian, pemberani, Masya Allah. Solihah, beradab, pemalu, Qurani. Pembiasaan, Bunda Umam. Solehah. Sikap, Bunda Farhan. Arel. Ya, Naufal, tegas, Islami. Baik. Ummu Hafiz, taat. Ummu Hafiz. Yang lain saja. Bunda Fahira, percaya diri. Ya. Bunda M. Arsad, Bunda Fahri aktif. Masih ada lagi yang belum menuliskan? Masih ada yang dari Bunda Alifah, tingkah laku. Iya. Solihah, maaf, beradab, kepribadian, sopan, aktif, kepribadian, santun, empati, baik, sopan. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jujur. Baik. Jujur ya. Oke. Masih ada lagi, Ustazah? Ya, masih Ustazah. Ada ramah, santun, Baik, boleh tuliskan kepribadian. semuanya Bunda. Ya Bunda, silahkan. Ramah tamah, bertanggung jawab, santun, perilaku, ya dari Bunda Malika. Masya Allah. Ada lagi Bunda, boleh? Dan Ayah? Budi pekerti dari Bunda Keisha. Bunda Raihan menjawab sabar. Dari Bunda Abkari berbagi. Bunda Abkari, karakter berbagi ya, Masya Iya, Allah. karakter berbagi. Penyayang, Masya Allah. Penyayang, pemberani, akhlak karimah, suka berbagi, mandiri. Oke. Pemaaf, berakhlak baik. Oke, terima kasih Bunda. Salat tepat waktu, Masya Allah. Bunda Prabu, berakhlak baik. Oke, cukup? Atau ada yang ingin masih menuliskan? Iya, sepertinya cukup, Ustazah. Sepertinya cukup ya, baik. Iya. Oke, satu lagi ya, sifat. Satu lagi, sifat, Masya Allah. Sifat, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Oh ya, sifat batin ya. Karakter tuh sifat batin. Kalau sifat lahir yang seperti apa nih? Bunda, saya minta open mic, Bunda Al-Kafi ya? Bunda Al-Kafi. Oh, Bunda Al-Khalifah, mohon maaf. Bunda Al-Khalifah, ada? Iya, Ustazah. Oh iya, Bunda Al-Khalifah. Menarik sekali nih, sifat batin. Bisa diperjelas Bunda, maksudnya seperti apa Bunda? Ya karakter itu atau sifat batin itu dimunculkan dari diri gitu. Kalau sifat lahir kan terlihat ya. Lihat Panitia mata. mohon spotlight. Oh, benar mati ya. Maaf, gimana lagi kurang sehat. Oh iya, sefakilah ya Bunda. Iya, terima kasih Ustazah. Semoga segera sembuh. Jadi lebih ke, kalau karakter tuh lebih ke sifat yang ada di dalam diri gitu ya Bunda. Iya, betul. Kalau lahiriah kan terlihat mata ya kan. Kalau karakter itu dari dalam diri yang ditampakkan dari dalam diri. Baik, baik.
Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Bunda, Ustazah. semoga lekas sehat ya. Amin. Terima Ya. kasih. Dan juga termasuk ayah bunda semua yang sudah menuliskan di kolom chat, terima kasih banyak. Ya, betul sekali yang dituliskan tidak ada yang tidak tepat ya. Semuanya benar, semua jawabannya benar, Masya Allah. Jadi memang karakter inilah yang akan coba kita tumbuhkan di anak-anak kita. Bagaimana cara menumbuhkan karakter ini? Tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Tapi memang kita butuh proses, kita butuh perjuangan, kita butuh kesabaran, bahkan kita butuh menemukan karakter itu sendiri dalam diri kita. Mohon izin Ustazah untuk share screen terlebih dahulu. Ya, tunggu sebentar ya Ibunda. Iya, sebelumnya kita akan mulai dari tadabbur Quran surat An-Nisa. Ya, di sini Allah memfirmankan Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Di sini kami tidak ingin membahas terkait dengan fikih salatnya. Yang akan kami bahas adalah bahwa SDIT Permata Bunda 3 di bawah naungan Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung menggulirkan program karakter. Ada 3 program karakter utama yang akan dibangun di semua sekolah di Yayasan Darul Hikmah, yaitu karakter sholat, karakter Quran, dan karakter ramah. Nah, hal ini penting untuk kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian karena ini tidak bisa serta-merta hanya dilaksanakan di sekolah. Tapi bagaimana nanti di rumah, ayah bunda juga dapat menerapkan hal ini. Menerapkan hal ini. Bagaimana SOP-nya gitu ya. Next. Nah, apa saja karakter sholat ini yang akan coba kita bangun, kita gulirkan. Yang pertama adalah siswa bersegera untuk melaksanakan wudhu. Ini indikator capaiannya. Dan ini sudah kami perinci di kelas 1 targetnya apa, di kelas 2 targetnya apa, di kelas 3 goalnya apa, kelas 4 apa, kelas 5 apa, kelas 6 apa. Sehingga goal dari semuanya adalah siswa bersegera untuk melaksanakan wudhu. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang menunda-nunda ketika sudah selesai makan siang, alurnya adalah berwudhu. Bagaimana pembiasaannya? Bagaimana karakter ini bisa terbentuk? Ini butuh alur. Tidak bisa serta-merta langsung jadi, langsung oke. Kita buat donat aja, kita butuh proses ya. Siapin bahannya dulu gitu ya. Mulai membuat, tunggu dulu mengembang gitu ya. Goreng dulu gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya. Kita butuh proses. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti mohon bantuannya. Ananda akan coba kita latih di sekolah. Ananda duduk melepas kaos kaki kiri, kemudian menumpuk dan menggulung dan membalik ujung di salah satu ujung kaos kaki, menyimpannya di loker, tas atau tempat yang aman. Jadi, ketika nanti sudah bel istirahat, kemudian Ananda akan sholat duha atau sholat zuhur atau sholat Jumat, Ananda mulai dari wudhunya sudah ada SOP-nya di sekolah, ayah bunda. Jadi kami membuat rigid, sudah ada alur khususnya. Dan ini berbeda-beda di setiap jenjang. Berbeda-beda di setiap level kelas. Bagaimana alurnya? Ayo nak, silahkan semuanya duduk. Kita lepas kaos kakinya. Kemudian ditumpuk. Kemudian kita gulung yuk. Terus dilipat sehingga nggak ada lagi kasus pulang ke rumah tinggal 1 kaos kakinya ya. Dulu ketika sebelum pandemi, ketika belajar tatap muka sering ya menemui gitu ya. Pulang-pulang, kaos kakinya tinggal 1 gitu ya. Satunya kemana nak? Oh nggak tahu tadi di mana dicariin nggak ada gitu ya. Atau ketika ustazahnya selesai pembelajaran beres-beres, loh ini kaos kaki siapa satu ini? Kadang ditanya nggak ada yang menjawab gitu. Biasanya ditanya dikonfirmasi tidak ada yang menjawab. Kemarin kaos kaki siapa gitu.
Untuk mewujudkan karakter tersebut kita butuh proses gitu ya. Kemudian Anda meletakkan di loker, tas atau tempat yang aman. Dan ini harapannya ini bisa berlaku karakter ini dimanapun Anda berada gitu. Jadi di sekolah, di rumah, atau ketika Ananda diajak oleh ayah bunda berpergian di mall atau di tempat-tempat lain. Mereka sudah punya nih standarnya, SOP-nya harus bagaimana. Ya, baik. Indikator yang pertama adalah siswa bersegera untuk melaksanakan wudhu. Kemudian yang kedua, mendengarkan, menghentikan aktivitas, menjawab, serta mengumandangkan azan dan iqomah. Ini juga begitu ayah bunda. Ini kami sesuaikan dengan level Ananda, gitu ya. Kami ingatkan dulu terkait dengan pemahaman Ananda, keutamaan dari mendengarkan azan, gitu ya. Keutamaan dari menjawab azan. Dan ini nanti akan kami buat mekanismenya di sekolah. Jadi nanti mohon ke lapangan ayah bunda, kesediaan ayah bunda, ketika ada keperluan ke sekolah yang itu memasuki waktu sholat, mohon maaf, harap menunggu dulu di tempat yang sudah disediakan di luar. Kenapa? Karena semuanya sedang melaksanakan sholat seperti itu ya, yang termasuk yang security juga diarahkan untuk sholat di masjid sehingga semua layanan di sekolah terhenti untuk break waktu sholat seperti itu. Yang kedua, mendengarkan, menghentikan aktivitas, menjawab, serta mengumandangkan azan dan iqomah. Di sekolah itu Ananda hanya kebagian satu waktu sholat atau dua waktu sholat, zuhur dan asar. Sehingga ketika ada 5 waktu sholat, Ananda terus dibiasakan, insya Allah bisa istiqomah. Namun ketika hanya 2 ini yang diandalkan di sekolah, akan kurang optimal ayah bunda. Ketika 5 waktu sholat ini, subuh juga di rumah, Ananda diupayakan untuk menyimak azan, menjawab azan. Ketika azan Isya juga begitu, ketika azan asar, maghrib, zuhur juga begitu. Insya Allah Ananda akan istiqomah. Yang berikutnya adalah, sebentar, mohon tertutup ini. Siswa bersegera untuk melaksanakan, menyiapkan alat sholat, menuju ke masjid. Siswa bersegera untuk melaksanakan sholat, menyiapkan alat sholatnya, dan menuju ke masjid. Ini bagi anak-anak nih sangat tidak mudah sebenarnya ayah bunda. Kenapa? Karena ini siang hari waktunya mereka istirahat. Atau kalau jam biologis anak-anak kelas 1, ini waktunya ngantuk-ngantuknya. Waktunya mereka tidur siang ya. Jadi ini goalnya adalah targetnya Ananda bisa bersegera untuk melaksanakan sholat. Indikator berikutnya adalah siswa berdoa sebelum masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Semua tahapan ini akan coba kami ajarkan dan memang sesuai dengan level kelasnya. Bagaimana anak-anak ini bisa istiqomah ketika memasuki masjid, tidak hanya masjid sekolah, tapi seluruh masjid yang nanti akan dimasuki oleh Ananda. Misalnya, ketika Ananda diajak pulang kampung, ketika diajak ayah ke masjid, mereka sudah tahu alurnya harus seperti apa ke masjid ini, gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, siswa melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan zikir sambil menunggu iqomah dengan suara lirih. Ya, sebelum sholat zuhur ditunaikan, ini untuk yang kelas 4, 5, 6, sholatnya berjamaah di masjid. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 3, ini sholatnya di dalam kelas bersama guru kelas. Tetap berjamaah ya, nanti ditunjuk satu sebagai imam untuk pembiasaan. Gitu. Siswa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan zikir sambil menunggu iqomah dengan suara lirih. Ini biasanya kalau kita tidak membuat rule seperti ini, anak-anak setelah sholat sunnah akan bermain-main gitu. Ya karena memang dunia enak bermain ya, jadi kalau nggak main mau ngapain gitu ya. Jadi kalau tidak dibuat alur seperti ini maka selesai anak-anak, saya udah sholat sunnah Ustazah gitu. Jadi kalau tidak dibuat alur, ayo nah silahkan yang sudah selesai sholat sunnah silahkan berzikir gitu, dengan suara lirih. Kemudian yang keenam, siswa merapatkan shafnya ketika iqomah berkumandang.
Jadi harapannya nanti ketika siswa sudah masuk masjid, sudah sholat sunnah, sudah otomatis berdiri, kemudian merapatkan shafnya ketika iqamah berkumandang. Sekolah menyusun program sedemikian rupa ya Bunda, sehingga nanti program sholat, SOP sholat ini benar-benar bisa terlaksana dengan optimal. Anak-anak perlu belajar step by step-nya, bagaimana sebenarnya sholat ini harus dilakukan. Gitu ya. Berikutnya adalah yang ketujuh, siswa mengikuti gerakan sholat setelah imam. Ya. Ini penting untuk difahamkan kepada semua siswa bahwa makmum wajib mengikuti semua gerakan imamnya tanpa mendahului. Kami juga nanti akan membuat mekanisme piket untuk guru agar pengawasan ini optimal. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah siswa mampu melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan rukun sholat. Siswa mampu melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan rukun sholat. Ini yang tadi disampaikan Ustazah Betty di awal, Ayah Bunda. Kami mengakomodir seluruh ragam pengetahuan sholat yang kita yakini masing-masing ya, yang kita yakini dalilnya masing-masing. Untuk sekedar informasi, kami kemarin di tim rekan guru sudah melakukan kajian fikih, wudu dan sholat. Di guru pun juga beragam ya. Jadi panitia, mohon bantu mute dulu ya. Ya. Ya, baik. Sampai mana tadi ya, Saudara Rena? Sampai sini ya. Sampai di guru sudah melakukan apa? Kajian fikih, Ustazah. Betul, kami sudah melakukan program kajian fikih kemarin bersama Ustadz Humaydi. Bersama beliau kami coba membedah ya dalil-dalil terkait dengan sholat, terkait dengan wudhu, dan nanti kemudian di SDIT Permata Bunda 3 kami akan buat modul bakunya. Modul bakunya ini artinya begini Ayah Bunda, anak-anak agar tidak bingung ketika harus mengikuti berbagai macam dalil, sehingga kita perlu menyamakan standar khusus ya, SOP khusus terkait gerakan dan bacaan sholat ini. Sebelumnya sebenarnya sudah terangkum dalam buku doa dan hadis. Di bagian belakang ada bacaan-bacaan sholat. Memang gerakan sholatnya langsung diajarkan di kelas. Sehingga tidak perlu khawatir ketika, loh kok doa iftitahnya berbeda? Saya kabirau, kok anak saya Allahumma ba'id baini gitu ya. Mohon difahami sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah siswa berzikir dan berdoa setelah sholat dipimpin oleh salah satu siswa. Ya, ini melatih sebenarnya Ayah Bunda, melatih kepemimpinan, melatih percaya diri, keberanian ya. Jadi nanti akan ditunjuk, akan ditugaskan beberapa siswa untuk menjadi pemimpin ya, memandu teman-temannya untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang berikutnya adalah siswa melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah dan membaca Al-Quran. Selesai kegiatan di masjid, Ananda melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah, kemudian ada agenda membaca Al-Quran bersama di masjid Ayah Bunda. Jadi selesai sholat, membaca Al-Quran dulu, baru kemudian kembali ke kelas. Siswa keluar masjid menggunakan kaki kiri dan berdoa keluar masjid, begitu. Jadi alurnya begitu jelas dari awal seperti apa, dari wudunya, kemudian sampai anak-anak selesai sholat, sampai keluar dari masjid. Jadi nanti harapan kita bersama adalah ada atau tidak ada orang tua, ada atau tidak ada guru, mereka sudah melaksanakan SOP ini sesuai dengan yang sudah mereka pahami. Lalu bagaimana cara kita untuk memulai hal ini? Cara kita memulai hal ini adalah dengan kita bekerja sama ya Bunda. Tentunya amatlah sangat berat tugas ini apabila hanya diemban oleh ayah bunda saja. Tapi
ini akan diemban oleh kita bersama. Kami sebagai orang tua di sekolah dan ayah bunda sebagai orang tua di rumah. Ya, ini gambar sinergitas ya, saling berkait antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Bagaimana nanti ke depannya pengasuhan Ananda ini bisa terwujud gitu ya. Apalagi sholat ini menjadi hal yang paling utama. Bahwa amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya adalah sholat. Seperti itu. Dan kalau saya pribadi mentadaburi Quran surat At-Tahrim ayat 6, dan selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita? Bagaimana nanti Allah memintai pertanggungjawaban kita? Baik saya sebagai guru maupun kita semua sebagai pendidik, orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Ustazah mau cross check dulu nih. Dijawab jujur ya. Jujur kacang hijau. Adakah yang di rumah ketika Ananda diingatkan sholat masih nanti-nanti? Sholat nak? Iya bun, bentar. Ustazah. Ada? Iya, ada? Ada. 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 Masya Allah. Iya, masih Ustazah. Ya, boleh dicek. Ya, masih ada. Ya. Apalagi ketika subuh ya, Bunda. Apalagi ketika subuh. Ketika subuh ini energi Bunda kadang, ayah juga ya, kadang terserap amat sangat banyak ya. Oh kadang, barakallah. Subuh apalagi, iya. Apalagi ketika subuh. Memang energinya paling banyak, terutama di situ ya, subuh. Ketika harus membangunkan ayah bunda. Sebenarnya ini Ustazah masih sangat jauh ya pengalamannya. Usia jadi orang tuanya masih sangat sebentar. Baru 3 tahun belajar jadi orang tua. Jadi belum sesenior ayah bunda sekalian yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Ananda sekarang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya sampai kelas 6. Bagaimana tantangannya ketika Ananda sudah memasuki masa akhir balik, gitu ya, masa remaja, gitu ya. Jadi ketika dibangunkan, masih saja, ayo nak sholat, nanti, ayo nak sholat, tarbun bentar lagi tanggung, ayo nak sholat, udah yang panggilan kesekian, tapi ternyata Ananda belum mengindahkan. Kenapa? Ayah bunda, sesungguhnya Ananda ini masih belum sampai pada tahap yakin. Yang kemarin ikut webinar parenting bersama Coach Joko Winarso, ya kami dapat pengetahuan yang sangat berharga. Jadi ternyata memberikan penanaman ke anak sehingga menjadi karakter itu ternyata membutuhkan beberapa step. Yang pertama, Ananda tahu. Yang pertama, Ananda tahu. Yang kedua, Ananda paham. Setelah Ananda yakin. Nah, kalau tahu itu Ustazah contohkan ya. Ini apa, Nak? Oh, ini HP Ustazah. Ananda tahu bahwa ini adalah HP. Kemudian ketika diminta apakah Ananda paham atau tidak, dimintai konfirmasinya. Ini apa, Nak? HP. Fungsinya untuk apa, Nak? Oh, ini fungsinya untuk berkomunikasi Ustazah, untuk WA, untuk game misalkan. Nah, itu berarti Ananda sudah paham. Tapi bagaimana dengan keyakinan Ananda? Apakah Ananda sudah melakukan hal yang baik? Apakah Ananda sudah menggunakan handphone ini untuk hal-hal yang bermanfaat? Gitu ya. Bagaimana dengan karakter sholat ini? Apakah Ananda hanya sebatas tahu saja bahwa sholat itu wajib, tapi belum sampai ke tahap keyakinannya ya Bunda? Iya, Bunda dan Miss mohon izin saya bacakan ya. Ananda, sensor ya Bunda. Sholat tepat waktu, tapi sepertinya kurang khusyuk karena durasi terlalu cepat. Oh iya. Ini ya Bunda, sholatnya kilat sekali ya antara sujud dan rukuknya agak ini ya. Kecepatannya sangat ini ya, sangat cepat. Sholatnya tepat waktu Ustazah, tapi ternyata durasinya terlalu cepat. Nah, ini juga kita harus sampaikan hadisnya ya Bunda, bahwa kata Rasulullah,
sholat yang terburu-buru itu seperti burung gagak mematuk makanan gitu ya. Cepat banget gitu ya kan, burung itu mematuk makanan cepat banget. Nah, kita inginnya sholat Anan itu kan seperti sahabat Abbad bin Bishr ya. Ada yang tahu kisahnya Abbad bin Bishr? Iya, sahabat Abbad bin Bishr itu beliau terkena pedang. Kemudian dicabut pedangnya itu ketika beliau sedang sholat. Masya Allah. Dan itu beliau nggak ada reaksi apa-apa. Itu kan berarti saking khusyuknya, saking menikmatinya beliau ketika sholat. Masya Allah, luar biasa. Ya, Ustazah ingin salah satu dari ayah bunda open mic, silakan menceritakan bagaimana selama ini ketika ayah bunda menerapkan pembiasaan sholat itu di rumah. Ada? Silakan, ada yang ingin berbagi? Silakan open mic, ayah bunda. Boleh nih, Ustazah, saya alhamdulillah di rumah sudah terkondisikan, Ananda ini sudah sholatnya sudah oke, misalkan. Atau sebaliknya, Ustazah gimana ya? Ini kok sudah kelas ini, tapi sholatnya kok masih belum sesuai, misalkan, atau belum mandiri gitu ya. Silakan, ada yang ingin berbagi pengalaman? Ada ya Bunda? Atau kendala-kendala? Ya, silakan Ayah Bunda tuliskan kendala-kendala apa yang selama ini menjadi penghambat, menjadi tantangan Ayah Bunda dalam penerapan pembiasaan sholat di rumah. Boleh tuliskan di chat juga boleh. Ustazah. Oh ya, silakan Bunda. Bunda Prabu. Oh iya, silakan Bunda. Panitia, mohon bantu spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sedikit menceritakan energi yang terkuras kalau waktu pada saat subuh. Subuh ya. Udah, saja. Ananda ini kelas 3, Ustazah. Alhamdulillah kelas 3 Zubair bersama Ustazah Ropita. Dan saya juga sering konsultasi dengan Ustazah Ropita gitu kan. Mengenai sholat subuh ini. Utamanya sholat subuh gitu. Alhamdulillah Ananda ini kalau sholat 5 waktu yang lainnya selain subuh itu sudah on time. Bahkan sholat rawatibnya pun sunahnya alhamdulillah gitu. Masya Allah. Ya, duha pun alhamdulillah. Makanya saya kadang konsultasi mana caranya menetapkan yang satu ini, yang sholat subuh ini gitu. Karena begini, mungkin Ananda ini kan masih kelas 3. Jadi kalau kami di sini di rumah kan menetapkan semua itu harus bangun dari jam 3:30. Jadi kami melakukan dari sholat lain terus ke subuh gitu kan. Sudah saya coba beberapa kali, pernah waktu itu sekali-kalinya gitu. Alasannya itu gini, yang pertama kalau dibangunkan pada saat azan masih ngantuk. Yang kedua alasannya matanya katanya nggak bisa dibuka karena ada jinnya. Gitu. Saya. Iya, betul sekali itu. Apa yang Anda sampaikan sesuai dalil. Iya betul, Ustazah. Terus saya bilang kalau memang ada jinnya cepat baca doa. Tapi nggak bisa nanti. Nah, setelah itu bangunnya itu 5:30, kalau nggak jam 6. Kata dia, aku mau sholat subuh. Ya udah nggak apa-apa, sholat subuh aja. Jadi saya selalu menekankan nggak apa-apa dia bangun walaupun nggak pas azan subuh. 5:30, jam 6 pun nggak apa-apa sholat subuh, kata saya gitu. Nah, terus pernah ditanya sama Ustazah Ropita juga. Ya, alasannya dia udah janji gitu. Ya, saya akan melakukan gitu. Tapi nanti kayak gitu lagi Ustazah. Itu bagaimana? Saya sudah meyakinkan, saya sudah bercerita tentang
dulu kisah Nabi itu seperti apa, atau saya lewat dongeng ya Ustazah ya, gimana di mana apa ada si A kayak gini, bahkan saya bercerita sebenarnya sholat subuh itu pada saat malaikat itu turun semua gitu kan, dan rezeki pun di situ dibukalah sama Allah. Jadi kita harus bener deh, ayo sholat gitu kan. Iya, nah nanti malam mau tidur dia bilangnya gini ke saya ya. Saya entahlah, ini belum ketebak nih sebenarnya apa sih gitu. Ini saya ini kuncinya di mana supaya dia ini mau tepat waktu sholat subuhnya gitu. Karena susah ya Ustazah, saya merasa juga memang susah seusia Prabu ini kelas 3 SD itu. Nah terus dia bilang gini, Bunda, nanti aku kalau nggak bangun tolong disiram aja pakai air. Karena aku mau menghilangkan jin yang ada di mata aku. Kata dia gitu ya Ustazah nih ya. Iya. Saya lakukan walaupun saya nggak tega, sekali nggak bangun, 2 kali. Nah saya kepretin pakai air. Dianya malah nangis marah ke saya. No. Iya. Baik Bunda Prabu. Ya itu saja. Saya jadi kuncinya ini seperti apa gitu. Harusnya bagaimana saya ini gitu kan. Itu aja Ustazah. Baik. Baik Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Prabu sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Barakallah, salam untuk Ananda ya, yang sangat luar biasa ini. Kalau tadi Bunda Prabu menyampaikan gimana nih Ustazah tips untuk anak bisa bangun subuh ya. Kalau tadi di awal saya sampaikan, saya ini baru 3 tahun ya belajar jadi orang tua. Anak saya juga belum masuk waktunya sholat ya, baru diajar-ajari ya, baru maghrib yang coba saya konsisten terapkan. Kalau yang sepemahaman saya Bunda, nanti boleh dibantu dengan ayah Bunda yang lain ya, yang sesuai dengan bidang ayah Bunda. Saya pernah membaca tulisan Abah Ihsan, ya seorang pemerhati anak ya. Beliau menyampaikan bahwa ketika subuh ini metodenya harus lain daripada yang lain. Jadi kita punya beberapa waktu khusus gitu ya. Pertama kita bangunkan dulu dengan cara yang lembut, diusap-usap. Ayo bangun sayang, bangun yuk, ya. Anak Bunda yang solih, yuk ini calon pemimpin hebat ya, bangun ya. Agar anak ini dulu ya, on dulu gitu ya, terbangun dulu dari tidur nyenyaknya gitu ya. Terus diamkan dulu beberapa menit, 5 menit gitu ya. Nanti selang 5 menit dibangunkan lagi. Ayo sudah 5 menit ya, kita mau salat subuh. Ayo, ini malaikat. Terus begitu dimotivasi. Ayo, ini malaikat sedang banyak nih yang akan mendoakan. Ayo Prabu Sholih, ayo bangun ayo. Ya anak Bunda yang salih bangun gitu. Setelah itu tunggu lagi Bunda sampai nanti bahkan kalau Abah Ihsan itu digendong. Tahap terakhir digendong Bunda. Digendong, ayo nih anak Bunda yang ganteng nih. Ya cuman kalau posturnya luar biasa ya. Jadi digendong sama Abah Ihsan, kemudian diajak ke kamar mandi gitu ya. Tapi memang itu pengondisian sebelumnya juga ada, jadi tidak serta-merta langsung begitu ya. Di malam hari juga harus dikondisikan, Ananda tidurnya tidak terlalu malam. Jadi diupayakan sebelum jam 9 itu memang sudah tidur. Dan ini bagian yang paling penting Bunda menurut saya. Kemarin juga baru dapat ilmunya dari Ustadz Maili. Ini hanya menyampaikan kembali ya, mohon nanti diluruskan ketika belum tepat. Terkait dengan wudhu. Sepertinya perlu ngobrol dengan Ananda di jam-jam, di momen-momen spesial, ya saat sedang makan bareng dengan Ananda disampaikan, nak tahu nggak? Ternyata ya, kenapa sih kalau subuh itu kita ngantuk banget? Ternyata ya nak, kita itu diikat. Nah kalau cerita dengan kelas bawah kita mungkin butuh visualisasi ya. Boleh kita bawa tali rafia atau apa? Nah kayak gini nak, kita tuh diikat. Oh, matanya diikat, semuanya itu nak. Kita diikat sehingga kalau subuh tuh kita mau bangun tuh susah rasanya, males banget. Kenapa? Karena kita diikat sama syaitan. Nah, kalau kita bangun, kita duduk nih, nah itu nah lepas ikatan itu satu.
Gitu. Kita bercerita seperti itu tentang keutamaan berwudu. Kemudian ketika kita bangun lagi nih, kita coba bangun, kita berwudu, itu lepas lagi nah ikatan satu lagi tuh. Karena tuh ternyata masih diikat juga. Nah, habis wudhu tuh ya, juga bisa jadi kita masih ngantuk kan. Masih ngantuk banget. Izin ya, mata saya kacamatanya berembun. Masih ngantuk lagi, nak. Nah, gimana caranya biar ikatan ini lepas? Ternyata Rasulullah mengajarkan kita sholat, nak. Ketika sholat, semua ikatannya terlepas. Kita nggak ngantuk lagi. Jadi, ketika kita tidur ini, ketika sudah azan berkumandang, kalau kita nggak bangun tuh ternyata setan tuh ngikat yang kuat. Ayo, ayo tarik, ayo semuanya diikat. Nah gitu ya. Kalau ke anak-anak ini karena masih abstrak ya. Jadi yang apa namanya, apalagi kelas 1, 2, 3. Ini benar-benar kalau bisa kita butuh benda konkret ya gitu ya, ikatan atau apa gitu seperti itu ketika menyampaikan dengan Ananda. Ketika mau tidur pun itu butuh pengkondisian Bunda. Ketika mau tidur juga Ananda diupayakan untuk berwudu dalam rangka apa? Dalam rangka itu. Jadi kita berwudu dulu ya nak, agar nanti sepanjang tidur kita didoakan oleh malaikat, diampuni dari dosa kita. Enak ya kita tidur, malaikat doain kita gitu. Insya Allah bangun-bangun, habis dari dosa kita gitu ya. Nanti bisa bangun untuk salat subuh. Sepertinya perlu sounding terus Bunda terkait motivasi keutamaan berwudu. Kemudian kalau tadi kata Bunda, iya sudah Ustazah, sudah saya yakini, sudah ini. Berarti butuh yang banyak. Berarti Allah sedang membuka ladang amal yang banyak untuk Bunda Prabu dan keluarga. Masya Allah ya. Saya izin bacakan yang di chat. Waktu banyak main HP. Ya. Saya tanya, yang ngasih HP-nya siapa? Ya, yang ngasih HP-nya siapa? Siapa Ustazah Rena? Iya, kalau yang ngasih HP-nya kita, berarti kita butuh aturan untuk Ananda kita ya di rumah. Sehingga ketika udah masuk waktu sholat, gimana nih? Ananda ini butuh rule, Ayah Bunda. Jadi ketika di rumah juga baiknya dibuat kesepakatan. Boleh pegang HP, tapi ketika waktu sholat harus gimana? Gitu. Seperti itu ya. Jadi dibuat kesepakatan. Dan ini semua kita bisa simpulkan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Mau menerapkan karakter sholat di sekolah. Semua guru kami wajibkan untuk ya kita dulu nih, gurunya dulu nih harus sholatnya juga awal waktu, meninggalkan semua pekerjaan, meninggalkan laptopnya gitu ya, ditutup kerjaannya. Ayo semuanya mendampingi anak-anak untuk sholat gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita minta pertolongan kepada Allah ya. Karena yang menguasai jiwa anak ini adalah Allah. Begitu mungkin Ustazah Rena dari saya. Bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, jazakillahu khair dan terima kasih kepada Ustazah Ratna atas penyampaian program sekolah yang sangat luar biasa, maslahatnya bagi siswa kita dan juga bagi seluruh yang ada di SDIT Permata Bunda 3, agar siswa kita tumbuh karakter sholatnya di sekolah, di rumah, baik berjamaah maupun sendirian atau munfarid. Jazakillahu khair, semoga apa yang telah disampaikan mendapatkan amal jariyah. Amin. Baik, terima kasih juga kepada Bunda dan Ayah yang tetap semangat dan khusyuk menyimak. Masya Allah. Baik, berikutnya kita akan buka termin pertanyaan. Ayah Bunda, silakan boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, di termin pertama ini kita akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Ayah dan Bunda yang ingin bertanya, kami persilakan.
Iya, boleh open mic ataupun boleh juga mengetik di kolom chat. Ya, raise hand. Silakan. Baik, kami masih buka termin pertanyaan. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh, Masya Allah, sudah ada pertanyaan dari Bunda Ashraf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya. Silakan Bunda. Iya, boleh langsung open mic, boleh Bunda Ashraf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begini Ustazah Rena. Kalau untuk Ashraf sendiri selama pandemi ini memang secara keseluruhan itu menurun semuanya. Baik dari hafalan surat-suratnya sama ketertiban sholatnya, terutama sholat subuh. Karena memang alasan dia teman-temannya tidur jam 9, alasan dia karena masih sering chat mereka WA-nya. Gitu aja Ustazah. Jadi maksud saya, saya sebagai orang tua terkadang kurang sabar. Kalau Ashrafnya udah, Bang, sekali, 2 kali, akhirnya saya diemin, nanti 5:30 baru saya bangunin lagi gitu. Karena alasan dia ngantuk Bunda gitu. Gitu aja Ustazah, gimana caranya triknya biar saya lebih sabar mungkin ya Ustazah ya. Kemudian intinya sebagai orang tua tuh gimana triknya biar anak mau nurut perintah mau tertib sholat, mau tertib wudhu, apalagi sekarang sholatnya asal melaksanakan kewajiban aja, tumaninahnya udah nggak ada, karena buru-buru mau nonton, buru-buru mau main gitu saja. Itu aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Bunda Ashraf yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ya, boleh saya ulangi lagi pertanyaannya, Bunda, untuk ketertiban sholat subuh. Iya, karena Ananda tidurnya jam 9. Iya. Bagaimana Ustazah Ratna triknya agar Bunda Ashraf bisa sabar dalam mengajak Ananda untuk sholat, tertib wudhu, dan tumak ninah dalam sholat. Begitu ya Bunda Ashraf. Kami persilakan Ustazah Ratna. Langsung dijawab saja, nanti kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masya Allah. Ya di kolom chat juga sudah rame nih. Iya, Masya Allah. Jadi kalau saya nggak mampu jawab di PR atau Ustazah Rena yang jawab ya. Ya baik. Terima kasih Bu Dokter, Bunda Ashraf pertanyaannya. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi bunda-bunda yang lain juga sebenarnya ya. Bagaimana kondisi Ananda sekarang ini menurun ya kualitas ibadahnya mungkin ya dibandingkan dari yang sebelumnya. Sebenarnya kalau berbicara terkait kualitas yang menurun, ini tidak terlepas dari kondisi yang sedang Allah ujikan kita di saat ini ya. Kondisi pandemi di 2 tahun ini menyebabkan Ananda ini lost learning. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Dalam hal semuanya itu dalam hal ya ruwiyahnya gitu ya. Ya akademiknya, kemudian juga perkembangan sosial emosionalnya. Gitu. Semuanya mengalami kemunduran. Gitu. Semuanya ada yang hilang gitu. Ada tahapan yang hilang dari Ananda ini. Gitu ya. Seyogyanya memang belajar di sekolah gitu ya dengan beberapa SOP yang harus diajarkan di sekolah, tapi memang ini kondisi membuat kita harus mengajar dari rumah. Guru-gurunya mengajar dari rumah. Dan ini barakallah untuk ayah bunda sekalian. Saya sangat-sangat menyadari bahwa ini semua tidak mudah. Harus bekerja,
harus beraktivitas di luar, kemudian mendampingi anak belajar di rumah. Saya pribadi aja mungkin nggak kuat gitu ya. Tapi Masya Allah, ayah bunda yang ada di depan saya semuanya ini hebat gitu ya. Atas pertolongan Allah semuanya dimampukan gitu ya. Karena kita punya tujuan yang sangat mulia gitu. Kita ingin anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang anak-anak ahli surga gitu ya. Anak-anak yang kelak akan menolong kita di akhirat. Anak-anak yang kelak akan meringankan hisab kita sebagai orang tua. Gitu. Amin. Sehingga sampai detik ini kita masih bertahan. Gurunya WA terus ya. Bunda, Ananda ya sholatnya ini masih bolong-bolong. Ya Ustazah gitu. Masya Allah. Barakallah ya, Ustazah ucapkan barakallahu fikum atas kesabaran ayah bunda yang selama pandemi ini fokus dan kooperatif sekali dengan pihak sekolah untuk pembelajaran Ananda. Kalau tadi Bunda Ashraf, gimana ya Ustazah caranya gitu ya agar Ashraf ini bisa bangunnya lebih pagi gitu ya. Kalau tadi mirip ya dengan Bunda Prabu ya, ketika di awal ya memang tidurnya nggak boleh terlalu malam karena udah otomatis ini Bunda kalau tidurnya di atas jam 9 kemungkinan bangun di jam 5 jam 4 itu akan sulit untuk Ananda karena pasti masih ngantuk gitu. Dan ketika usianya sudah semakin atas meminta Ananda untuk tidur jam 9 itu memang agak sulit. Kenapa ya? Karena udah mulai banyak yang dipikirin anak-anaknya, apalagi kalau sudah ketemu HP. Makanya saran saya di rumah coba dibuat kesepakatan dengan Ananda. Kesepakatan ini kelihatannya sederhana, tapi yang paling berat, yang paling butuh tantangan adalah konsistensi orang tua. Sekali kita melanggar kesepakatan ini, sekali kita tidak konsisten dengan kesepakatan ini, maka itu akan jadi senjata bagi anak kita. Contoh, kesepakatannya pokoknya jam 9 sudah tidak main gadget lagi ya, tidak nonton TV dan lain-lain. Kalau masih baca buku apa yang lainnya boleh, tapi misalnya gitu ya. Tapi ada seketika kita longgar gitu ya, karena kondisi atau bagaimana kita longgar. Maka itu sudah jadi senjata bagi anak untuk yang nggak berlaku lagi kesepakatan ini. Maka butuh konsistensi dari kita sebagai orang tua, ayah bunda, terkait dengan aturan yang ada di rumah. Kalau Ananda ini masih sholatnya terburu-buru, belum tumaninah, ya memang tadi itu, kalau kata Coach Joko, anak-anak belum sampai tahap yakin. Jadi untuk apa sih saya harus sholat tumaninah? Yang penting kan saya sudah sholat. Kenapa saya harus sholatnya tumaninah? Nah, Ananda belum sampai tahap yakin. Bahkan bisa jadi Ananda ini baru sampai tahap tahu yang sholat itu karena disuruh ayah bunda. Karena nanti kalau nggak sholat, ayah bundanya marah. Belum sampai ke tahap, nanti kalau nggak sholat, itu dosa. Dosanya dosa besar. Kalau dosa besar, Allah marah. Kalau Allah marah, tempatnya di mana? Temannya siapa? Belum sampai tahap yakin itu. Sehingga yang perlu kita bangun adalah tahap itu. Tahap yakinnya itu. Bagaimana Ustazah membangun tahap yakin? Dimulai dari tahap tahu dulu. Tahu bahwa sholat itu wajib. Tahu bahwa sholat itu harus tumaninah. Gitu. Dan ini yang seperti tadi kita sampaikan ya. Insya Allah sekolah dengan 3 fokus program utama ini, sholat, Quran, dan ramah, di semester genap ini akan mencoba menggulirkan 3 program ini. Yang kami butuhkan adalah kooperatif dan kerjasama dari ayah bunda sekalian. Bagaimana nanti di sekolah SOP ini sudah jelas rigid dan harapannya di rumah dicoba untuk dimaksimalkan gitu. Walaupun memang dalam setiap prosesnya kita pasti menemukan tantangan-tantangan seperti itu. Kurang lebih begitu Bunda Ashraf. Semangat ya. Terima kasih Ustazah. Iya, Masya Allah. Cepat PTM Ustazah ya. Iya, amin, amin. Amin, Allahumma Ya, itu amin. menjadi harapan kita semua ya, ayah bunda. Iya. Betul. Iya. Ustazah Rena, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Ustazah Ratna. Ya, kalau di kolom chat ini sudah banyak sekali partisipasi dari Bunda yang sudah bertanya. Iya, sepertinya ada yang sudah terjawab tadi dari pemaparan Ustazah Ratna. Kalau dari Bunda, yang pertama,
itu tentang bacaan yang tidak cepat-cepat atau tumak ninah ya. Kemudian kalau dari Bunda Mustika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentang cara menumbuhkan kemandirian agar Ananda selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Ya, gitu. Mungkin dijawab yang kedua dulu ya, Ustazah, tentang kemandiri. Kalau yang pertama tadi sudah include ke jawaban dari Bunda Ashraf. Untuk yang kedua, kemandirian. Untuk kemandirian. Iya, kemandirian sholat 5 waktu ya Ustazah? Iya. Iya, baik. Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad itu menyampaikan bahwa pendidikan ala Rasulullah yang sesuai dengan Rasulullah ajarkan itu yang paling pertama adalah keteladanan. Jadi memang ini yang menjadi PR kita semua ya Bunda ya. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sehingga karena anak-anak ini begini ya Bunda, ketika anak-anak meminta kita meminta anak-anak untuk tidak bermain gadget, tapi kita masih bermain gadget, itu akan kontradiktif di pikirannya. Bunda aja boleh, Bunda aja pegang handphone. Ya kan Bunda kerja nak, ya kan Bunda kerja nak gitu ya. Tapi tetap anak-anak tidak bisa menerima hal itu. Kenapa? Karena kontradiktif gitu ya. Ayahnya meminta untuk tidak memegang gadget, tapi orang tuanya memegang gadget. Gitu. Nah, begitu juga dengan keteladanan ini. Jadi diupayakan gitu ya. Apa yang kita sampaikan, kita yang terlebih dulu melaksanakan hal itu. Gitu. Bahkan pakar pendidikan itu mengatakan bahwa kalau mau mengajari, jadi bukan memerintah anak untuk sholat, tapi ajaklah anak untuk sholat. Iya. Jadi kalau saya ngajarin anak saya sholat, itu ya nggak menyuruh dia untuk sholat, tapi ayo nak, kita sholat bareng-bareng. Gitu. Ketika dulu saya mengajar di kelas 5 juga seperti itu. Ya, sekarang sudah selesai sholat zuhurnya, kita sekarang ya bareng-bareng sholat rawatib. Ya, silakan. Gitu. Jadi itu sepertinya. Dan membangun kedekatan dengan anak ini sangat penting. Sehingganya ketika anak sudah dekat, mungkin ini ya banyak meme, banyak istilah yang sekarang ini menyampaikan bahwa gurunya lebih didengerin daripada orang tuanya. Benar nggak sih Ayah Bunda meme-meme itu? Iya, ada yang menyampaikan begitu ya. Gurunya tuh lebih didengerin daripada orang tuanya gitu ya. Kenapa sih kalau gurunya yang bilang tuh langsung didengerin, langsung patuh, tapi kalau orang tuanya bilang nggak langsung patuh. Jadi benar banget Ustazah kata Bunda Ashraf. Iya, mungkin kaitannya dengan berbagai hal gitu ya. Bisa jadi ketika di rumah, ketika kita meminta anak untuk sholat, maka sebisa mungkin kita bisa menjadi teladan nomor 1 bagi anak kita. Jadi anak nggak punya role model yang lain, tapi orang tua lah yang menjadi role modelnya. Gitu. Saya beberapa kali bangga ya ketika mengisi di kelas 1 menanyakan siapa tokoh favoritnya gitu. Ada yang menyebut bundanya. Masya Allah itu luar biasa, Bunda bisa menjadi tokoh yang sangat menginspirasi dirinya gitu. Ada yang menyebutkan ayahnya. Masya Allah gitu ya. Ayah bisa menjadi tokoh yang sangat menginspirasi dirinya. Kenapa? Ya karena ayahnya super gitu ya. Kita ketika meminta anak untuk sholat, ya diajak gitu. Ya udah azan ya, kita siap-siap sholat ke masjid. Dan setelah anak-anak melakukan hal-hal kebaikan tersebut, sebisa mungkin kita berikan apresiasi gitu ya. Kita apresiasi, barakallah ya, sambil dielus-elus kepalanya, barakallah ya, hari ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Udah bangga banget sama Mustika ini. Besok lebih semangat lagi ya gitu ya, seperti itu. Ya memang sesuai dengan firman Allah ya, ya memang kita harus menjadikan sabar dan sholat ini sebagai penolong kita gitu ya Ayah Bunda. Mungkin seperti itu Ustazah Rena, mohon maaf ya ketika belum menjawab dengan sempurna sesuai dengan
keinginan ayah bunda. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ayah bunda, tugas ini kita emban bersama. Dan kita nikmati proses ini. Ketika di sekolah, kami juga menemukan tantangan-tantangan tersendiri mengajarkan sholat ini. Walaupun seperti tadi ya kata beberapa kata ayah bunda, gurunya lebih dituruti, enggak juga sebenarnya gitu ya. Sebenarnya tidak juga. Ada hal-hal tantangan-tantangan lain yang Allah berikan di dalamnya. Sama seperti di keluarga kita semuanya. Pasti setiap keluarga memiliki tantangannya masing-masing. Sehingga kita kembali ke satu titik. Kita kembali ke satu titik. Kita kembali ke niat kita, kemudian kita kembali ke konsistensi kita, dan kita kembali ke kesabaran kita. Kalau ditanya, gimana Ustazah, saya kurang sabar gitu ya. Tarik nafas sejenak gitu ya. Hembuskan, minimal tidak ada, kalau Ummu Balkis ya, saya mengikuti beliau ya, di Instagram, beliau itu menyampaikan, gigit lidah kencang-kencang ketika kondisi kita sedang marah dengan anak kita. Karena bisa jadi doa-doa yang keluar ketika kita sedang marah itu yang akan menghambat keberkahan ilmu, keberkahan usia dari anak kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita kondisinya sedang kurang sabar gitu ya, ketika kita kondisinya sedang lelah, itu keluar hal-hal yang menyakitkan hati anak-anak kita, dan itu melukai perasaan anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya, ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Saudara Rena, sepertinya mengingat waktu sudah cukup ya. Baik, terima kasih Ustazah Ratna. Bagaimana untuk termin, sudah kita cukupkan? Atau bisa ditambah satu lagi Ustazah Ratna? Iya, sudah jam 3. Iya, sudah jam 3. Dan sebenarnya sudah terjawab semua ya yang di chat, sudah ya Ustazah Rena ya? Iya, insya Allah sudah terjawab. Oh, ada yang raise hand. Iya, ada yang raise hand Ustazah Ratna. Boleh, Ustazah. Boleh ya, Ustazah Ratna. Kita minta waktunya dulu. Silakan kepada Bunda Sultan Akrim yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan kepada Bunda Sultan Akrim. Kami persilakan, Bunda. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sekedar sharing atau cerita. Jadi, Sultan kan sudah kelas 4. Terus ada adiknya di kelas 1. Jadi karena keterbatasan waktu saya untuk ngajarin adiknya, mungkin untuk bacaan sholat. Jadi cara saya itu untuk sholat tertentu, misalnya maghrib, atau pokoknya pas saya bisa lihat mereka sholat, itu saya suruh Sultan itu bacaannya dikuatkan dari niat sampai salam. Gitu. Jadi mungkin dalam satu hari itu ada 2 atau 3 kali sholat yang bisa saya lihat. Itu nanti Sultan baca dari bacaan awal niat sampai salam, supaya saya bisa koreksi bacaannya, terus supaya adiknya juga bisa dengar. Dan alhamdulillah ya sekarang adiknya sudah hafal semua bacaan sholatnya gitu. Harapan saya dengan cara itu juga mungkin dia akan terbiasa gitu membaca semua bacaan sholat, karena kadang-kadang bukan cuma anak-anak sih, kadang-kadang kita aja masih suka mempersingkat gitu bacaan sholat, mungkin nggak baca ada beberapa yang kita tinggalkan gitu. Harapan saya itu supaya dia bisa terus bacaan sholatnya bagus seperti itu gitu. Mungkin yang masih menjadi PR saya itu untuk sholat rawatib. Karena di kelas 4 kan sudah pembiasaan sholat rawatib. Karena saya mikirnya gini,
di rumah ini alhamdulillah sudah 5 waktu aja itu udah alhamdulillah banget gitu Ustazah. Jadi kadang-kadang untuk agak memaksa dia untuk sholat rawatib itu masih belum gitu. Mungkin itu sharing juga untuk bunda-bunda yang lain gitu. Kadang-kadang harus tega gitu. Memang agak lama mereka jadinya sholat, cuman dengan kayak gitu alhamdulillah adiknya bisa hafal, kemudian dia juga sholatnya jadi semakin lama, artinya bacaan sholatnya insya Allah dibaca semua. Itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sultan Akrim. Boleh langsung saja kepada Ustazah Ratna. Ini pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan ya, sharing. Masya Allah, keren banget ya Ustazah Rena, Bunda. Barakallah ya, kreatif sekali idenya dan menginspirasi ya. Betul, jadi kita bisa melibatkan kakak yang ada kakak adik ya, sehingga kakak bisa menjadi imam, kemudian kakak bisa mengeraskan bacaannya. Ini sebenarnya tiap keluarga mungkin sudah punya strateginya ya, strateginya masing-masing saya rasa. Jadi memang tinggal itu tadi ya, konsistensi kita, kemudian kesabaran kita dalam mendampingi proses Ananda. Tentunya Bunda Sultan ini meluangkan waktu ya, meluangkan waktu yang lebih banyak gitu ya. Lebih ekstra dengan pendampingan yang lebih ya Bunda ya, tentunya ya. Ini lebih lama nih Ustazah mendampingi sholat yang seperti ini, tapi Masya Allah gitu ya, hasilnya kelihatan gitu ya. Adik jadi tahu bacaannya gitu ya, jadi paham gitu ya, harus seperti apa gitu ya, karena kakak sudah paham alur sholatnya. Jadi adik tinggal mengikuti. Dan betul, untuk sholat sunnah memang masih pembiasaan. Jadi memang sholat 5 waktu yang kita tekankan ya untuk bisa berjalan optimal. Di kelas 1, 2, 3 itu juga sebenarnya sholat 5 waktu masih pembiasaan ya Bunda. Jadi di kelas juga masih bersama-sama, masih dibetul-betulkan bacaannya, masih dikoreksi terus oleh guru kelasnya. Nah, yang coba dilatih untuk sholat di masjid adalah kelas 4, 5, dan 6. Seperti itu ya, jadi harapannya ke depan gitu ya, Sultan nih bisa menjadi pemimpin sholih yang nanti ketika Sultan nih jadi gubernur ya, ketika azan dah stop rapat gitu ya sama stafnya, terus langsung minta stafnya untuk azan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallah ya Bunda Sultan. Ya, barakallah. Sama-sama Ustazah. Semoga istiqomah. Iya. Baik, terima kasih Bunda Sultan dan Ustazah Ratna. Berikutnya kita langsung masuk ke closing statement ya, Ustazah Ratna. Iya, kami persilakan. Baik, Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kehadiran, kerjasama. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya, ikhtiar kita agar Ananda semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah ikhtiar kita sebagai pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Ketika nanti kita ditanya oleh Allah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, guru, orang tua, kita punya hujah di hadapan Allah. Kemudian ketika nanti sepeninggal kita, bagaimana keimanan anak kita bisa mengupayakannya dari sekarang, kita bisa mengkondisikannya dari sekarang. Karena anak-anak ini tidak selamanya akan kita rangkul, tidak selamanya dia akan di dekat kita. Anak-anak ini kelak akan bersama keluarganya sendiri, kelak akan menjemput impiannya masing-masing, dan harapannya dimanapun nanti mereka berada, di bumi Allah manapun, mereka teguh dengan keimanannya. Yang sedang viral saat ini adalah spirit doll ya, boneka arwah, yang di dalamnya bisa jadi ada jinnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk berhala revolusi industri ya, 5.0 bisa jadi. Sehingga bagaimana nih anak-anak ini bisa terfilter dari hal ini. Dimulai dari tauhidnya dulu, dimulai dari keimanannya dulu. Kita mulai dari sholatnya dulu. Maka bismillah ayah bunda, sekolah siap bekerja sama, siap bersinergi. Kami semua tim guru dan karyawan siap untuk diajak berpartner oleh ayah bunda
agar sholat Ananda ini menjadi lebih baik. Sholatnya khusyuk, sholatnya tumaninah, Ananda tidak malu mengumandangkan azan, tidak malu mengumandangkan iqamah, Ananda berani, percaya diri. Dan terbentuklah generasi yang Qurani, berkarakter, dan berprestasi sesuai dengan visi SDIT Permata Bunda 3. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata dan salah hilaf. Wallahu a'lam bishawab, kepada Allah mohon ampun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakillah khair kepada Ustazah Ratna yang telah menyampaikan program sekolah yang semoga sebentar lagi akan kita gulirkan dan harapannya bisa tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang sama-sama kita harapkan. Tentunya atas sinergisitas antara guru dan juga orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk pemateri kita pada siang hari ini. Dan keburu. Insyaallah, jazakillahu khair. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Semoga waktu yang digunakan untuk menyimak materi webinar ini berkah. Dan saya mohon maaf selaku moderator. Saya kembalikan ke MC. Kami persilakan Ustadz Fahmil. Baik, jazakillah khairan Ustazah Rena. Masya Allah ya untuk penyampaian dari Ustazah Ratna tadi. Ya mungkin tambahan dari saya ada sedikit kata mutiara bahasa Arab nih, yaitu al-ittihadu asasun najah, persatuan asas keberhasilan. Nah, jadi keberhasilan kita untuk mendidik anak itu bukan hanya gurunya saja, tapi kerjasama antara orang tua dan juga guru. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada siang menuju sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika